Renungan Harian Senin 7 Desember 2020. Pesta peringatan Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 35 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang sakit di satu pihak menyenangkan, menggembirakan bagi orang-orang sakit karena mengalami kesembuhan, tetapi di pihak lain menjadi kesempatan bagi para tokoh agama Yahudi untuk memberikan kritikan dan perlawanan terhadap Yesus. Mengapa mereka selalu berpandangan negatif terhadap segala yang dikerjakan Yesus? Apakah mereka menghendaki agar orang lain tetap hidup dalam tekanan penderitaan, sakit, dan lain sebagainya, dan keselamatan hanya dialami oleh mereka? Manusia boleh merencanakan demikian, tetapi Allah lebih mengutamakan belas kasihan yang membawa kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, kisah penyembuhan terhadap orang yang sakit lumpuh menimbulkan perdebatan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pemicu perdebatan adalah ungkapan Yesus terhadap orang lumpuh itu. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menilai bahwa Yesus tidak memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa itu hanya diberikan oleh Allah dan sepenuhnya menjadi milik Allah. Siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pernyataan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ditanggapi tegas oleh Yesus. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Tanggapan Yesus ini menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa itu bersumber dari Allah dan diserahkan kepada Putra Manusia. Proses penyembuhan orang lumpuh itu terjadi karena usaha pengorbanan iman dari sang lumpuh dan orang-orang yang membantunya. Namun lebih dari itu, karena belas kasihan dan pengampunan dari Allah, orang lumpuh itu disembuhkan secara rohani dan jasmani. Saudara-saudariku terkasih, ketika mengalami penderitaan, sakit, kesulitan dalam hidup, orang mulai mencari waktu untuk bertemu dengan Allah dan mengkomunikasikan segala persoalan yang dialami. Ia akan berkorban untuk menyelamatkan atau membebaskan diri dari penderitaan itu. Praktik iman seperti ini tidak salah. Benar bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengampuni, membebaskan, menyelamatkan, dan menyembuhkan. Maka kita perlu mencari kesempatan untuk bertemu dengannya, membawa segala beban dan sakit fisik kita kepadanya, teristimewa dalam masa